Shalom adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Kakak seneng banget hari ini kalau kakak bisa ketemu lagi sama adik-adik semua. Kakak yakin pada saat ini kondisi adik-adik semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh dengan sukacita Tuhan. Nah adik-adik, sebelum mulai ibadahnya, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan bagi kami. Pada hari ini kami akan beribadah, tolong Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, coba inget-inget nih, siapa yang minggu kemarin ikutan ibadah online? Masih inget gak ceritanya tentang apa? Iya, betul. Kemarin itu cerita tentang tulah yang Tuhan berikan kepada Mesir. Ada yang ingat nggak tulahnya apa aja? Oke, yang pertama apa?
air menjadi darah. Yang kedua, tulahnya apa? Katak. Yang ketiga, nyamuk. Yang keempat, lalat pikat. Yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Yang keenam apa? Ya, sakit barah, betul. Yang ketujuh, hujan es. Yang kedelapan, belalang. Yang kesembilan, gelap gulita. Dan ada tulah terakhir apa? Yang kesepuluh, iya, kematian anak sulung. Nah, adik-adik, Tuhan berfirman kepada Musa dan menyampaikan bahwa Tuhan akan memberikan satu tulah terakhir kepada Firaun dan kepada para bangsa Mesir. Dan Tuhan menyuruh Musa untuk menyampaikan kepada para bangsa Israel, baik itu perempuan atau laki, untuk pergi kepada tetangganya yang merupakan bangsa Mesir dan meminta emas perak yang dimiliki oleh mereka. Nah, Tuhan juga akan membuat para bangsa Mesir menjadi bermurah hati dan memberikan apa yang diminta oleh bangsa Israel. Musa memberitahukan kepada Firaun bahwa pada tengah malam Tuhan akan berjalan di tengah-tengah Mesir dan membuat setiap anak sulung yang ada di Mesir itu mati. Mulai dari anak sulung Firaun yang duduk di tahta sampai anak sulung dari para budak-budak yang ada di Mesir, sampai juga anak sulung dari hewan ternak yang ada di Mesir. Dan hal itu akan menjadi kengerian dan kesedihan yang sangat mendalam di dalam tanah Mesir. Hal itu sebelumnya belum pernah terjadi dan itu akan terjadi di Mesir. Namun, tulah tersebut tidak akan berlaku bagi orang-orang Israel, bagi anak-anak sulung Israel, sampai anak-anak sulung dari hewan ternak. Tuhan akan membuat perbedaan di antara bangsa Mesir dan bangsa Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, pada tanggal yang ke-10 di bulan ini, bangsa Israel harus mengambil seekor anak domba, satu keluarga satu anak domba, atau apabila keluarga terlalu kecil, mereka bisa bergabung dengan tetangganya dan mengambil satu anak domba. Nah, anak domba itu akan disembelih dan darahnya akan diambil dan dibubuhkan pada ambang pintu dan tiang-tiang pintu, seperti gambar di sebelah sini yang akan kakak berikan kepada adik-adik. Nah, adik-adik, daging dombanya itu akan dimakan oleh mereka, darahnya digunakan pada ambang pintu seperti gambar yang barusan kakak berikan. Juga ada mereka harus memakannya dengan roti tidak beragi dan sayur pahit. Para orang Israel itu pun melakukan hal yang diperintahkan oleh Tuhan, dan kejadian ini akan diingat sebagai korban Paskah bagi Tuhan, di mana Tuhan melewati rumah-rumah orang Israel dan memberikan tulah kepada para bangsa Mesir. Dan pada tengah malam itu Tuhan berjalan di tengah-tengah Mesir dan membunuh setiap anak sulung yang ada di Mesir, mulai dari anak sulung Firaun, anak sulung para budak, dan anak sulung hewan-hewan ternak yang ada di sana. Dan pada malam itu Firaun bangun dan melihat kejadian seperti yang diberitakan oleh Musa. Dan pada saat itu terjadi kengerian, kesedihan yang sangat dalam terjadi di Mesir. Namun pada saat Tuhan melihat ada darah anak domba yang ada di ambang pintu orang Israel, Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak akan terjadi tulah pada orang-orang Israel yang taat kepada Tuhan. Nah, saat itu Firaun beserta para orang-orang Mesir menyuruh Musa dan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, untuk pergi meninggalkan mereka, karena mereka takut bahwa mereka akan mati apabila orang Israel tetap berada di situ. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa kuasa Tuhan sungguh sangat besar, sehingga orang-orang Israel bisa keluar dari tanah Mesir karena Tuhan yang memberikan tulah kepada para bangsa Mesir
yang menahan bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita melihat ya bahwa kuasa Tuhan sungguh sangat besar. Kita harus percaya kepada Tuhan. Kita bisa melihat bahwa Tuhan sungguh menolong bangsa Israel untuk bisa keluar dari tanah Mesir. Tuhan juga akan menolong kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kita juga harus menjadi anak-anak yang taat. Kita melihat bangsa Israel taat kepada Tuhan, mengikuti apa yang disuruh sama Tuhan, dan mereka selamat dari tulah ke-10. Nah, adik-adik, kita juga harus menjadi anak-anak yang taat ya, taat kepada perintah Tuhan, taat juga kepada orang tua, kepada guru, dan kepada orang-orang yang lebih tua daripada kita. Ya adik-adik, sekarang ibadah kita sudah selesai. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini yang mengajarkan kami untuk bisa menjadi anak-anak yang taat. Dan terima kasih juga Tuhan kalau Tuhan telah menunjukkan kuasa Tuhan yang sangat besar. Dan kami sangat percaya Tuhan bahwa kuasa Tuhan sangat besar melebihi apapun juga. Kami percaya Tuhan menolong bangsa Israel pada saat dulu. Kami juga percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kami juga pada saat ini. Terima kasih Tuhan, pimpin untuk kegiatan kami semua pada hari-hari mendatang. Biar Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak mau ingetin, jangan lupa adik-adik bisa absensi online ya. Jangan lupa diklik link yang ada di grup dan juga absensi online. Oke adik-adik, sampai ketemu di minggu yang akan datang ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.